Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Mana nih suaranya? Mana Shalom suaranya? adik-adik. Sekali lagi. Shalom Kak. Aduh Kak Windy masih lemes Masih banget kurang Kak. nih. Coba Kak Sekali Windy lagi. sapa dong Kak. Oke, kakak yang sapa ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Oke. Kabarnya gimana ya adik-adik yang di rumah Iya, ya Kak? kita tanyain kabarnya juga, Bang. Oke, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kak Windy, ini mah gak luar biasa namanya Kak. Itu masih yang Gimana, biasa aja. Aduh, biasa aja. Kalau luar biasa tuh harus lebih semangat. Tangannya jempolnya harus ke depan kamera. Yes-nya harus lebih semangat. Suaranya harus lebih semangat. Oke. Coba sekali lagi kali Kak. Iya, abang duluan dah. Oke, Ya, abang yang siapa? sapa. Untuk anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oh, baik. Aduh. Sekali lagi kurang nih, kurang masih kurang. Gak kompak. Masih 75% asik. Oke, sekali Ya. lagi. Coba Kak Windy yang sapa kali ini. Kakak yang sapa ya. Ya. Semuanya semangat, siapin suaranya yang kenceng, teriak ya. Apa kabarnya hari ini? Nah, Ini itu. dong, udah semangat. Itu baru anak-anak sekolah minggu yang penuh semangat. Yeay. Seperti biasa nih Kak, kita tetap ibadah walaupun lewat Zoom. Zoom, tapi nggak apa-apa. Yang penting sukacitanya tetap terasa sampai Betul. sini, ya nggak sih Kak? Betul. Kak Windy sama Kak Ika senyumnya nggak kelihatan nih kalau pakai masker. Iya, nggak kelihatan kan senyum kita yang cantik, yang ganteng. Abang yang ganteng rupawan ini ya kan, nggak kelihatan. Gimana kalau kita buka masker dulu? Iya, kita buka masker ya adik-adik, biar kelihatan. Wah, udah. Bang Yosua tambah ganteng nggak? Jawab adik-adik. Bang Yosua tambah ganteng nggak? Enggak dijawab. Aduh dijawab enggak dong. Enggak dijawab. Coba Kak Windy sama Kak Erika berikan senyum yang terbaik untuk adik-adik sekolah minggu dong. Bang Yusuf juga, adik-adik sekolah minggu juga coba berikan senyum terbaik ke depan kamera. Ya, kameranya di open terus kasih senyum terbaiknya. Senyum yang terbaik, semuanya wajib open kameranya. Coba berikan senyum yang terbaik. Martin belum open kamera. Oh ada yang belum open kamera Kak. Rudolf Rudolf, juga. Open Martin, kameranya. siapa lagi? Kentri. Kentri. No masih banyak yang belum open kamera nih Kak. Ya, buka kameranya. Semuanya wajib open kameranya dan langsung berikan senyum yang terbaik. Abang mau lihat. Coba. Udah semuanya open kamera? Orang nggak bakal gini. Oke. Sebelum memulai ibadah, ada peraturan-peraturannya nih, seperti biasanya. Apa aja sih peraturannya? Harusnya anak-anak sekolah minggu harus pada ingat dong. Karena Iya. setiap hari, setiap minggunya kita ingetin terus. Diulangin terus. Yang pertama Kak, peraturan pertama apa? Siapkan Alkitabnya, buku tulis, persembahan, celengannya ditaruh di depan meja. Oke, yang pertama langsung dibablas semua sama Kak Windy. Pertama harus nunjukin Alkitab Alkitabnya. dan buku catatannya. Coba semuanya Ditunjukin ke kamera. wajib kudu harus nunjukin Alkitab di depan kamera. Ke kameranya. Kayak Kak Erika. Dan sambil senyum terbaiknya mana? Kasih senyum yang Asik. terbaiknya. Hari ini harus berikan senyum yang terbaik. Yang cantik dan Oke. imutnya harus kasih senyum. Udah Udah. semuanya? Nah ini. Terus sama tadi celengannya. Coba Celengan. tunjukin lagi celengannya. Celengannya juga diunjukin. Udah? Udah semuanya? Oke. Oke. Yang kedua Kak. Jangan dibablas semuanya Kak. Yang kedua. Oke, yang kedua adalah selama ibadah itu tidak boleh tidur-tiduran, gak boleh makan. Dan juga yang paling penting itu adalah tidak boleh off on kameranya. Tutup kamera, buka kamera nggak boleh. Harus buka terus gitu. Nah jadi bener. Sikapnya harus sesuai saat ibadah di gereja. Sikapnya harus yang rapi,
Sikapnya harus yang sopan, baju pakai yang baju yang sopan, Tuh. gak boleh sambil makan, Gak gak boleh sambil tidur-tiduran, gak boleh sambil apa lagi Kak? Nonton TV. Gak main boleh game. nonton yang lain selain Zoom hari ini. Kan di Ya. sini ada abang yang ganteng dan kakak-kakak yang cantik. Jadi wajib harus nonton di sini, gak boleh nonton yang lain. Oke? Gak boleh buka TikTok-TikTokan, gak Ah, boleh main benar. game. Gak boleh ya. Gak boleh. Oh, kemarin ada yang makan. Iya. Aduh, kemarin ada yang makan. Nah, itu gak boleh ya, adik-adik. Gak boleh. Harus sikap saat ibadah langsung di gereja. Jadi harus benar-benar, walaupun ini ibadah lewat Zoom, tapi sikapnya harus benar-benar sesuai dengan ibadah. Betul. Ada lagi, Selanjutnya Kak? Bang. Oke, selanjutnya. Ini yang terakhir dan paling penting. Ya. Siapin hati, semuanya tunjuk hatinya. Siapin hati, Ya. siapin pikiran, dan siapin seluruh anggota tubuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah? Udah? Sudah Harus siapin disiapkan hatinya. semuanya? Gak boleh lagi nih pikirannya main Melayang-melayang. game-game online Kak. Oh. Main Mobile Legend, gak boleh. Gak boleh lagi Free Fire tembak-tembakan, gak boleh lagi. Gak boleh lagi pikirannya nanti main apa ya? Iya, nanti main sama siapa ya? Gak Nanti boleh. main kemana ya? Gak boleh. Gak Harus boleh. benar-benar pikiran dan hatinya fokus ibadah. Betul. Nah, Biar lebih fokus lagi kita ngapain Kak? semuanya udah siap, semuanya udah fokus. Dan sebelum memulai ibadah juga, kita saat teduh dulu sejenak. Adik-adik yang di Doa rumah mulai. saat teduh, siapin hati dan pikirannya saat teduh dimulai. Amin. Aduh, kayaknya abang udah semangat banget nih Kak. Mau gerak-gerak, Ya. harus semangat. Adik-adik yang di rumah coba semuanya bangkit Harus berdiri. semangat. Semuanya harus bangkit berdiri, semuanya harus bangkit berdiri. Coba kita bangkit berdiri dulu semuanya. Ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Oke, semuanya bangkit berdiri karena kita hari ini bahagia buat bisa berkumpul bersama teman-teman semua walaupun lewat Zoom. Sambil berkumpul. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, persatukan kita, Engkau memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semuanya tunjuk teman ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan lagu selanjutnya. Lagu selanjutnya adalah
berdiri, kita akan berdoa. Capek. Ya, kita mulai ibadah kita. Ibadah sekolah minggu pada saat ini kami buka dan berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan yang menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Kau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alat penciptaan-Mu itu. Sebab Engkaulah telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Bertemu lagi bersama Bang Yusua dan Kak Windy, oke, dan Kak. Erika. Aduh, kayaknya abang masih ngerasa anak-anak sekolah minggu belum semangat banget nih Kak. Oh, masih pada diri ya? Coba adik-adik di rumah bersilakan duduk Adik-adik kembali. dipersilakan untuk duduk kembali. Masih pada semangat adik-adik yang di rumah? Masih pada semangat gak adik-adik yang di rumah? Masih Kak. Suaranya kagak semangat. Bukan semangat, itu namanya sekali Suaranya lagi. malah nggak semangat. Masih pada semangat gak adik-adik yang di rumah? Masih. Coba kalau semangat bilang, aku mau beribadah. Coba gitu ya, yang masih semangat cuma mau bilang itu. Aku mau Beribadah. Coba 1, 2, 3. Aku mau beribadah. Kecil banget, kurang nih semangatnya Itu kurang. namanya bukan semangat. Semangat tuh harus kayak abang nih. Aku mau beribadah. Kayak gitu semangatnya. Coba sekali lagi. Anak-anak sekolah minggu semuanya. 1, 2, 3. Oke, ini baru tepuk tangannya dong. Seperti biasa Kak. Kakak mau merefresh nih, kakak abang mau merefresh pikiran kalian, asik. Tentang tema minggu lalu, ada yang bisa jawab? Tema minggu lalu. Raise hand, ada yang bisa jawab? Ada Kak? Ada yang bisa jawab? Tema minggu lalu ya, tema minggu lalu. Yo, dibuka catatannya. Hidup benar. Siapa? Aku mau hidup benar. Siapa itu? Siapa tuh? Oh, Rudolf. Rudolf. Coba sekali lagi. Kurang kenceng Kak. Rudolf, coba sekali lagi. Suaranya digede. 1. Aku mau hidup benar. Oke. 100%.
Rudolf dapat 100. Betul. Rudolf, artinya tema minggu lalu tuh Aku mau hidup benar. Siapa sih kira-kira yang bawa firmannya, Kak? Siapa tuh? Siapa yang bawa firmannya? Apakah Bang Yosua? Pilihannya A, Bang Yosua, B, Bang Anjas, C, Amang Pendeta. Pilihannya A, Bang Yosua, B, Bang Anjas, C, Amang Pendeta. Siapa yang ingat yo? Amang Pendeta. Tiga-tiganya. Amang Pendeta. Tiga-tiganya. 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 Amang Pendeta. Sejak kapan tiga-tiganya? Bagi jam. Amang Coba Pendeta. siapa yang bisa jawab? Siapa yang bawa firman minggu lalu? Apa? Rudolf lagi. Rudolf lagi. Oh, Arga. Amang Coba Arga. Pendeta. A, Bang Yosua. B, Bang Anjas. C, Amang Pendeta. Siapa? C. C, siapa? Siapa pilihannya? C siapa? Amang? Amang Pendeta. Oke, benar, bagus. Artinya anak sekolah minggu sekarang udah mulai ingat-ingat Ya. terus, Kak. Tapi dilakuin gak ya? Aku mau hidup benar ya. Dilakuin lah Bang pasti. Dilakukan dong pasti ya, karena anak-anak sekolah minggu GKP Rawalumbu harus menjadi orang yang benar. Nggak kayak orang-orang yang nggak benar itu. Yang harus ngelakuin hal benar tuh ngebantu orang tua. Denger-dengeran sama orang tua sama guru sekolah minggunya. Gak boleh nyontek. Gak boleh nyontek, gak boleh lagi berantem, ya kan? Gak boleh lagi ngomong-ngomong kasar, udah gak boleh. Aku boleh. mau hidup Hidup benar. Kira-kira nih, Ada yang tahu tidak apa tuh Kak? tema minggu ini? Tema minggu ini ada yang tahu gak ya? Hah? Oh gak ada. Ada yang tahu Kak? Kira-kira? Oh. Ada yang tahu tidak tema minggu ini? Apa? Abang kasih clue. Senangnya ada berada di rumah Tuhan. Bisa jawab itu? Siapa tuh? Itu siapa? Apa? Gilbert. Wow. Kok bisa tahu ya? Sekali lagi. Coba sekali lagi. Tema minggu ini adalah Di rumah Tuhan. Senangnya berada di rumah Tuhan. Bener gak Kak? betul. Bener banget. 100 buat Gilbert. Coba adik-adik yang di rumah sebutin temanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Senangnya berada di rumah Tuhan. Oke, bener banget. Senangnya berada di rumah Tuhan. Adik-adik di rumah, senang nggak kalau ke rumah Tuhan? Senang nggak kalau beribadah? Gak dijawab. Gak dijawab, berarti gak seneng dong. Gak seneng dong berarti. Coba adik-adik di rumah senang nggak kalau beribadah di rumah Tuhan? Suka. 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 Oke, bagus banget. Habis ini kita ngapain Kak? Kita mau melanjutkan ibadahnya. Kita mau goyang-goyang lagi, mau gerak-gerak lagi, mau goyangin kaki, goyangin tangan, goyangin pala, goyangin seluruh badan tubuh kita. Semua adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bahagia lagi karena kita senang saat di rumah Tuhan walaupun lewat Zoom. Kenapa Kakak kalau lemes banget? Ayo semuanya bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, tapi pasukan Kristus. Kristus, karena kita senang di rumah Tuhan. Oke, semuanya bangkit berdiri. Mari bertepuk tangan. Semua jalan di tempat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Sekali lagi.
Berarti kita adalah termasuk anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Tepuk tangan ya adik-adik yang di rumah. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana Aku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita nyanyikan lagu apa bang selanjutnya? Kita nyanyi lagu Bila Roh Allah ada. Kita mau di goyang-goyang dulu dalamku, nih. Ku kan menari. Karena kita suka beribadah, senang di rumah Tuhan, kita mau Bila Roh Allah ada. Kita mau Kita mau joget dulu dong. Semua anggota tubuhnya digerakin. Udah pada goyang belum? Semua goyang dulu. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Oke, udah pada capek belum adik-adik? Udah pada gerah nih. Kakak udah gerah nih. Abang udah keringetan, adik-adik di rumah udah pada capek belum? Sudah? Sudah. Sudah bang. Oh udah, oke adik-adik yang di rumah dipersilakan untuk duduk. Duduk kembali. Duduk kembali. Karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Ya kan, adik-adik yang di rumah coba. Oke, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, coba adik-adik yang di rumah bangkit berdiri lagi. Biar olahraga lagi, bangkit berdiri lagi adik-adik yang di rumah. Jadi kan biar olahraga, badan sehat, ya kan. Terus hati kita senang bisa beribadah di rumah Tuhan. Adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu Baca Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Oke. Ya. Kita bangkit berdiri semua. Semuanya bangkit berdiri. Mana tepuk tangannya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau
Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bang Anjas. Bang Anjas. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Udah semua belum Kak? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan membuat anak-anak sekolah minggu masih bisa berkumpul walaupun melewati Zoom ya Tuhan. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu berkenan di hadapan-Mu untuk melakukan sekolah minggu hari ini. Sebentar kami juga ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu supaya menjadi pedoman hidup buat kami ya Tuhan, dan berkati juga Amang Brian yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar bisa kami dengar dengan baik, agar kami bisa terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Kami anak-anak sekolah minggu berdoa hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Gak ada yang dengar ya? Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya. Buka Lukas 2. Buka Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2, 41 sampai 52. Sudah ada yang dapat? Ada yang sudah dapat? Tema kita hari ini adalah senangnya berada di rumah Tuhan. Senangnya berada di rumah Tuhan. Sudah ada yang dapat? Lukas 2 ayat berapa? Siapa yang sudah dapat? Coba Erna panggil namanya dulu di situ. Keisha lihat siapa? Adik-adik ada yang sudah dapat Lukas 2? Del Piero baca ayat 40. Belum. Rudolf baca ayat 41. Rudolf. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Yang kuat nggak kedengeran? Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sudah? Nggak kedengeran Rudolf. Yang kencang dulu sekali lagi baca. Rudolf, ayo. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Oke. Ayat 42. Siapa? Adisti baca ayat 42 Adisti. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Oke. Ayat 43. Del Piero udah dapat? Udah. Baca Del Piero. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Oke.
Ayat 44. Audi, ada Audi enggak? Siapa di situ coba? Kentri, ayat 44, Kentri. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanannya. Mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Iya. 45. Morales ada enggak? Siapa yang ada? Arga ayat 45 Arga. Oke, Martin deh. Martin ayat 45, Martin baca. Mana? Hah? Udah. Oke, Martin ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ya, ayat 46. Arga. On cam enggak Kak Arga? Siapa lagi di situ? Sesudah 3 hari mereka menemukan Oke, ayo. dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulada mereka Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Oke. Ayat 47. Siapa yang ada? Felicia ayat 47. Felis maksudnya. Oh, orang Sisiana enggak ada. Anak pendeta? Felicia, bisa dengar enggak? Mana? Oh, TK itu. Yang besar dulu siapa? Orang yang Itu bisa. Ayo. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawabnya yang diberikannya. Oke. Udah bisa baca dia. Ayat 48. Ada siapa lagi? Hah? Enggak ada lah, sedikit banget yang masuk. Gresitorus. Bocil. Gilbert ayat 48. Gilbert bisa baca? Itu Grace ini nih, Gilbert bisa baca enggak? Enggak bisa. Siapa?
Tutup pintunya, Pak. Si Grace Torus nggak ada. Oke, Del Piero baca ayat 48. Del Piero. Del Piero aja ayat 48. Del Piero, ayo. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengkanglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Oke. Ayat 49. Rudolfo. Rudol kembali baca ayat 49 ayo. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Oke. Ayat 50. Adisti baca kembali ayat 50 ayo. Tetapi, ayo Adisti. Bentar. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Oke. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Lumayan panjang. Adik-adik di sini siapa yang pernah jalan-jalan sama orang tuanya? Saya. Siapa yang pernah pergi ke gereja bersama-sama orang tuanya? Saya. Siapa yang pergi ke perayaan Paskah sama orang tuanya? Iya. Yesus pun pernah pergi merayakan Paskah bersama-sama dengan ayah dan ibunya, yaitu Maria dan Yusuf. Mereka pergi untuk merayakan Paskah. Mereka pergi ke bait Allah. Tadi tema kita disebutkan senang berada di rumah Tuhan. Ketika itu Yesus pada ketika itu Yesus berumur 12 tahun. Berarti sekitar seumuran anak-anak sekolah minggu ini. 12 tahun itu kelas berapa sekarang ya, Dis? 6. 6. Kelas 6 ya? Ya. Berarti seperti anak-anak sekolah minggu ini kelas 6 atau kelas 7 lah ya. Ya. Jadi pada saat itu Yesus ikut bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Mereka pergi merayakan Paskah. Mereka pergi ke gereja, mereka pergi ke bait Allah. Nah, ketika sudah selesai acara perayaan Paskah tersebut, mereka akan pulang ke rumah. Mereka akan pulang ke Nazaret, ke tempat rumah mereka. Tetapi ketika sudah sampai di rumah, Maria dan Yusuf, yaitu ayahnya Yesus, tidak melihat Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka kaget, mereka khawatir. Waduh, kemana Yesus ya? Kok nggak ada dia? Mereka mencari-cari Yesus. Mereka mencari Yesus pergi ke sana kemari, tapi tidak ketemu-ketemu. Bahkan sampai 3 hari mereka mencari Yesus, tidak ketemu juga. Sehingga mereka pergi ke bait Allah. Mereka melihat, ya itu dia tuh Yesus. Yesus ketika usia 12 tahun sudah pintar. Yesus ketika usia 12 tahun sudah bisa berbincang-bincang dengan alim ulama. Kalau sekarang ini dengan para pendeta, dengan para penatua, atau dengan para guru-guru atau yang mengerti tentang
Alkitab. Itu umur 12 tahun loh seumuran adik-adik ini. Yesus sudah tahu, Yesus sudah mengajar orang-orang itu, alim-alim ulama itu, atau pendeta atau penatua itu sudah ditanya-tanyain oleh Yesus ketika umur 12 tahun. Dia duduk dengan santai di bait suci. Kalau sekarang itu kayak di gereja. Yesus duduk ngobrol-ngobrol dengan mereka. Duduk-duduk santai dengan mereka sambil ngomong-ngomong. Nah, orang tuanya melihat itu dia Yesus tuh. Mereka menghampiri Yesus. Ternyata kamu di sini. Kami sudah capek mencari ke sana kemari. Ternyata engkau berada di sini. Lalu apa kata Yesus? Bacaan kita tadi di Lukas 2 dikatakan, memang tempat saya adalah di bait suci. Memang saya harusnya berada di bait suci. Itu kata Yesus kepada orang tuanya. Itu jawab Yesus kepada Maria dan Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah anak-anak sekolah minggu apabila datang ke gereja itu ngapain sih? Anak-anak sekolah minggu ketika datang ke gereja ngapain sih? Beribadah. Beribadah. Terus maksudnya di gereja itu ngapain aja kalau adik-adik datang ke gereja? Benar, beribadah. Terus ngapain lagi? Ngapain lagi coba? Bernyanyi. Ngapain lagi? Berdoa. Berdoa. Apa lagi? Membaca Alkitab. Bersukacita. Bersukacita. Apa lagi? Mendengarkan firman. Nah, kita datang ke gereja itu ya untuk beribadah, memuji nama Tuhan, bernyanyi, dan terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dialami oleh Yesus juga ketika dia berumur 12 tahun sama seperti anak-anak sekolah minggu. Mereka datang ke bait suci, Yesus juga datang ke bait suci, dia mendengarkan firman Tuhan, dia memuji nama Tuhan, dia juga bersukacita di sana. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Yesus umur 12 tahun sudah bisa berbincang-bincang dengan orang-orang pintar. Adik-adik sekolah minggu pun harus bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Anak-anak sekolah minggu harus rajin membaca Alkitab. Harus rajin membaca Alkitab supaya pintar, supaya mengerti apa itu firman Tuhan. Apa itu isi firman yang ada di Alkitab. Supaya adik-adik nanti ketika besar bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang diminta oleh firman Tuhan atau Alkitab. Kalau misalnya dikatakan adik-adik tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh membantah orang tua, itu ada hukumnya. Itu ada di hukum keberapa untuk menghormati orang tua? Siapa yang tahu? Ada di hukum keberapa dalam 10 hukum Taurat? Enggak boleh. 5. Hukum keberapa? 5. Nah, hukum ke? 5. Misalnya tidak boleh menduakan Tuhan. Itu hukum yang keberapa? 2. Hukum yang keberapa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang keberapa? 2. Hukum yang berapa sih katanya? Yang benar hukum yang keberapa coba? 2. Coba Del Piero sebutkan dulu hukum yang pertama. 2.
Enggak, sekarang Del Piero. Sebutkan dulu hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada yang lain. Jangan ada Allah lain. Nah, artinya itu harus adik-adik pelajari. Nggak boleh menduakan Tuhan, artinya nggak boleh menyembah Allah lain. Nggak boleh misalnya percaya sama ilmu-ilmu hitam. Nggak boleh percaya sama orang-orang yang nggak percaya sama Yesus. Kayak gitu. Jadi adik-adik harus selalu belajar. Yesus dari umur 12 tahun sudah mengerti semua itu. Adik-adik, apalagi ada yang umur 12, 13, 14, 15 tahun, kalian harus lebih mengerti. Firman Tuhan hari ini mengingatkan anak-anak sekolah minggu, khususnya sekolah minggu Rawalumbu, harus dengar-dengaran terhadap firman Tuhan setiap hari. Dan itu akan menjadi bekal anak-anak sekolah minggu untuk hari-hari ke depan. Karena hari-hari kalian ke depan di dunia yang sekarang ini, dunia ini semakin jahat. Kalau adik-adik tidak dibekali dengan firman Tuhan, kalau adik-adik tidak dibekali dengan firman Tuhan ini, di dunia yang jahat yang sekarang ini, nanti adik-adik bisa terjerumus. Dikatakan jangan mencuri, nanti akan mencuri. Dikatakan jangan membunuh, nanti ada yang membunuh. Dikatakan menghormati orang tua, enggak menghormati orang tua, bahkan melawan melulu. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Jadi pelajari itu setiap hari. Khususnya 10 hukum Taurat, adik-adik harus tahu. Itu semua dasarnya. Kita sebagai orang Kristen harus mengetahui 10 hukum Taurat. Dulu sudah pernah kita pelajarin ya. Bersama gerak-gerakannya kan sudah kita pelajari. Dari hukum yang pertama sampai hukum 10. Nanti akan kita ulang kembali, tapi ketika kita tatap muka. Ya, kalau nanti kita sudah tatap muka kembali, 10 hukum Taurat nanti akan kita pelajari kembali. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dapat dilakukan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu di rumah sehari-hari. Ingat, harus rajin beribadah ya. Harus rajin beribadah. Kalau firman Tuhan dikatakan, aku bersama seisi rumahku, aku akan selalu memuji Tuhan, katanya. Jadi adik-adik pun di rumah harus siap mengatakan demikian. Katakan, aku bersama keluargaku, artinya papa, mama, abang, adik, kakak. Kesenanganku adalah untuk memuji Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini ya. Senangnya berada di rumah Tuhan. Adik-adik pun harus sama, harus senang berada di rumah Tuhan. Jangan malas-malasan sekolah minggu, jangan malas-malasan untuk beribadah. Kayak sekarang ini nih, ada berapa yang masuk? Nah, 16. 14. Tuh. Kita mau sekolah, kita semakin dekat ke Natal, yang masuk ikut sekolah minggu malah makin sedikit. Berarti kesenangannya bukan berada di rumah Tuhan ini anak-anak sekolah minggu sekarang. Kesenangannya main doang, jalan-jalan. Oke, jadi semoga firman Tuhan hari ini dapat mengingatkan kita untuk selalu berada di rumah Tuhan. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Itu ayat hafalan kita ya. Nanti dihafal ya. Amsal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Kita akan bertutup firman Tuhan, kita akan berdoa. Doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Del Piero dari rumah. Del Piero menutup doa untuk firman Tuhan. Ayo Del Piero dari rumah. Semua anak sekolah minggu, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Del Piero. Del Piero silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman hari ini ya Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Amin. 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 Oke, terima kasih Del Piero. Jadi nih sedikit lagi tentang berdoa ya. Adik-adik sekolah minggu jangan sampai ada yang nggak tahu berdoa. Kemarin ketika acara pembukaan kelas CD itu diingatkan oleh pendeta. Jadi nanti adik-adik nggak bisa berdoa, yang disalahkan itu guru sekolah minggunya. Lah berarti ketika sekolah minggu nggak pernah disuruh berdoa atau nggak pernah diajarin berdoa. Nah adik-adik harus bisa ya berdoa ya. Semua anak sekolah minggu KPR Rawalumbu harus bisa berdoa. Oke, kembali ke WL-nya. Oke adik-adik. Siapa yang hari ini merasa terberkati? Gak ada yang jawab. Siapa yang merasa terberkati hari ini? Saya Bang. Oke. Adik-adik, karena sekarang bentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, siapin persembahannya, siapin celengannya. Sebelumnya kita akan diantar dengan ayat persembahan terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Kita akan serahkan persembahan kita. Taruh di dada persembahannya adik-adik. Taruh semua di dada. Kita akan doakan bersama-sama persembahannya. 2, 3, ya. Tuhan terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Kita Menaburkan. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Iya. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh yang Maha Kudus, memberkati dan melindungi kita sekalian dari hari ini besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh dulu sejenak. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Ulang, belum semangat nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Oke, selamat hari Minggu. Kita berdua nih, Kak. Iya. Abang Yosua hilang. Ya, bener ya main game. Oke, kita akan melakukan sesi foto dulu. Gak ada info kan ya? Kakak, oh ya infonya cuman dikit aja sih. Infonya tanggal Natal sekolah minggu udah tahu kan adik-adik tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal Natal sekolah minggu tanggal berapa? Ada yang bisa jawab? Natal sekolah minggu tanggal berapa? Raise hand. Gak ada. Ya. Tanggal 25 Desember. Natal sekolah minggu tanggal berapa adik-adik? 11 Desember. Tanggal berapa? Udah 11 Desember. Oh 11, oke. Tanggal 11 Desember. Nah, akhirnya sekarang. Mungkin minggu depan tuh peran adik-adik semua tuh udah pada dikasih. Nanti perannya itu mau liturgi, mau nari, mau apa sebagai macam itu dipersiapkan dengan baik ya adik-adik. Apalagi kalau liturginya tuh harus dihafal. Itu tidak boleh baca buku, tidak boleh ada contekan, liturginya harus dihafal ya adik-adik. Dan juga latihannya juga nanti akan menyusul untuk tanggal berapa aja latihannya. Oke. Infonya cuman cukup sekian. Sekarang kita akan melakukan sesi foto. Semua adik-adik dibuka kameranya, open kameranya. Kita melakukan sesi foto. Udah Kak? Pada open kamera? Sudah semua?
Tristan, yo open kamera. Martin, Tristan, open kameranya. Martin, open kameranya. Siapa lagi? Silakan di open kameranya. Yo. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi, Kak? Keisha. Sudah. Sudah, yo. Siapkan gaya terbaiknya. Kita foto bersama. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Oke, sesi fotonya udah selesai. Adik-adik boleh meninggalkan Zoom ini. Kita jumpa di minggu selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Happy Sunday. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye Melody. Dadah Feli. Dadah. Dadah.